미안. 러브샷 2번 시켰다가는 애도 낳겠다. 내가 잘못했어. 생각할게요. 어머니라고 부르세요. 고모가 빨리 나오. 왜 이러세요, 어머니? 제가 미쳤었나 봐요. 번호. Yo semuanya, penonton setia channel YouTube ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Dan gini Crush Movie bakalan menyajikan salah satu film dari Korea dengan genre romance nih. Film ini berjudul Love Reset yang menceritakan tentang seseorang yang mendapat tantangan keras dari keluarganya. Jeong-yeol dan Nara berhasil menikah hanya karena kekuatan cinta. Namun 2 tahun kemudian, keduanya meninggalkan gedung pengadilan setelah menerima masa penyelesaian perceraian selama 30 hari. Ketika sebuah kecelakaan mobil menyebabkan mereka kehilangan ingatan. Pasangan yang terkena amnesia ini segera jatuh cinta lagi. Dan anggota keluarga mereka menyusun rencana 30 hari yang rumit untuk mengingat kembali kenangan mereka dan menyelesaikan perceraian. Film ini tayang perdana pada 23 Oktober 2023 dan mendapatkan rating 6,8 versi IMDb. Nah, gimana? Pasti kalian semua udah pada penasaran kan sama kelanjutan film yang satu ini? Oke, sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys, supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten selanjutnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Love Reset. 알람 맞춰놔야지. Film ini berawal 6 tahun yang lalu. Di sebuah hotel terdapat pesta pernikahan yang sangat mewah dan megah guys. Pengantin wanita ini sangat cantik, tapi wajahnya yang seperti bersedih walaupun para sahabatnya mengunjunginya. Di tempat sebuah bar terdapat seorang pria yang mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Ternyata pria ini adalah mantan perempuan yang tadi nikah, karena pria ini ditinggal nikah karena mantannya dijodohkan. Perempuan ini bernama Nara dan mantannya yang bernama Jong-yeol. Saat Jong-yeol sedang mabuk, dia pun langsung semangat karena dia memiliki tekad untuk tetap menjemput mantan pacarnya itu. Baru saja dia mau berangkat, tiba-tiba ada yang buka pintu, yaitu Nara yang lebih dulu kabur dari pesta pernikahannya agar tetap bisa bersama dengan Jong-yeol karena mereka sangat saling mencintai guys. 내가 잘못했어. Keesokan harinya di tempat kerja yang tiba-tiba dia kedatangan tamu ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu ini adalah ibu dari Nara yang ingin tahu seperti apa laki-laki yang diperjuangkan Nara sampai dia berani mempermalukan keluarganya dengan cara kabur dari pesta pernikahan. Ibu Nara langsung to the point memberikan segepok uang kepada Jong-yeol. Dikira Jong-yeol disuruh menjauhi Nara, tapi ternyata dia disuruh segera melamar Nara. 생각할게요. 어머니라고 부르세요. Beberapa hari kemudian Jong-yeol pun langsung melamar Nara. Walaupun sikap ayah Nara yang sangat keras dan tidak mau menerimanya, tapi karena Nara membujuknya, akhirnya ayah Nara yang keras ini pun menerima lamaran Jong-yeol. Beberapa hari kemudian mereka pun langsung melanjutkan pernikahan. Mereka berdua memang dari keluarga yang berbeda, yaitu keluarga Nara sangat berada dan keluarga Jong-yeol yang biasa saja. Mereka tinggal di apartemen yang diberikan oleh orang tua Nara. Nara bekerja sebagai produser, sedangkan Jong-yeol masih belum bekerja dan dia masih melanjutkan kuliahnya. Beberapa tahun perjalanan pernikahan mereka, rumah tangga mereka mulai tidak romantis. Mereka sering bertengkar karena jarang bertemu dan jarang adanya komunikasi, apalagi Nara yang memiliki hobi minum alkohol. Sampai suatu malam dia terlihat sangat kesal karena dia sudah pulang kerja dan mengambil air di kulkas, tapi airnya adalah alkohol guys. Sampai mereka bertemu di pengadilan karena mereka berdua satu sama lain sudah saling membenci dan sama-sama ingin cerai. Nara menceritakan sikap Jong-yeol yang sangat mengesalkan karena dia hanya sibuk untuk kuliahnya. Tapi ternyata Jong-yeol juga masih sering bermain bersama teman-temannya. Nara juga menceritakan kalau Jong-yeol tidak pernah romantis pada saat mereka bulan madu guys. Kini gantian, Jong-yeol yang menceritakan sikap Nara yang seolah-olah tidak menghargai dirinya sebagai suami karena dia sudah berhenti kerja dan lebih fokus kuliah. Tapi Nara selalu mengatakan Jong-yeol seorang pengangguran dan itu yang membuat Jong-yeol jadi tidak dihargai sebagai suami.
Dan sebaliknya juga dia kesal sama sikap mertuanya yang selalu menyalahkan dirinya, memakai hal-hal yang berlebihan karena Nara dianggap sok-sokan terlahir di keluarga kaya. Yah, mereka jadi serba salah gitu guys. Saat mereka makan malam di rumah Nara, Jongyong juga pernah melakukan hal yang sangat memalukan, yaitu membersihkan bulu burungnya. Padahal waktu itu adalah waktu makan malam. Aduh. 부모가 빨리 나오세요. Jongyong membalasnya dengan menceritakan sikap Nara yang sangat sering pulang dengan keadaan mabuk dan teler gitu guys, membuat kesal dan jijik terhadapnya. Padahal Jongyong juga menuduh Nara selingkuh guys dengan rekan kerjanya, padahal hanya sebatas teman kerja. Sampai keesokan harinya Nara pulang kerja, dia sangat bahagia karena filmnya sudah diterima, tapi sikap Jongyong sangat kasar terhadap Nara karena dianggap Nara mengganggu. Keesokan harinya Jongyong bangun pagi nih untuk mengikuti ujian, tapi di rumahnya tiba-tiba ada kebakaran karena ulah Nara yang ketiduran saat memasak. Jadi Jongyong pun berusaha memadamkan api, padahal dia harus berangkat ujian nih. Sampai akhirnya mereka diberi keputusan oleh pengadilan kalau 30 hari lagi mereka masih seperti ini, maka keputusan mereka untuk bercerai akan dikabulkan. Jongyong sangat semangat menunggu 30 hari itu, begitupun dengan Nara, karena mereka benar-benar sudah tidak saling suka. Mereka tetap pulang bersama walaupun dengan keadaan yang kurang bagus. Di perjalanan mereka bertengkar guys seperti tadi, dan membuat Jongyong tidak fokus mengemudi. Dan duar, tiba-tiba mobil mereka tertabrak truk. Mereka berdua langsung dilarikan ke rumah sakit dan Nara tersadar sedang ada di rumah sakit. Begitupun dengan Jongyong. Mereka sadar bersamaan di rumah sakit yang sama. Dokter menjelaskan kalau kesadaran mereka adalah keajaiban mengingat kecelakaan yang lumayan parah. Tapi saat mereka bangun, mereka berdua sama-sama lupa siapa keluarganya. Dan ternyata dokter menjelaskan kalau mereka berdua mengalami insomnia atau lupa ingatan. Orang tua mereka panik nih guys, karena bisa mereka lupa ingatan, maka mereka juga akan lupa kalau 1 bulan lagi mereka akan bercerai. Nara dan Jongyong pun seperti orang tidak kenal guys. Di rumah sakit, Jongyong yang sedang bersantai di luar, tiba-tiba dia dilempar batu oleh orang tuanya sendiri, sampai akhirnya dia pingsan. Jongyong akhirnya dirawat lagi oleh dokter, dan ternyata orang tuanya bilang kalau dia melakukan ini adalah supaya ingatan Jongyong kembali lagi. Padahal ingatan Jongyong tetap tidak akan kembali guys. Jongyong mengobrol dan menanyakan pengingat untuk 30 hari lagi itu hari apa, dan ternyata adik Nara menjelaskan kalau hari itu adalah hari perceraian mereka. Mereka berdua kaget karena sama-sama tidak tahu apa-apa. Dokter menyarankan kepada orang tua Jongyong dan orang tua Nara agar mereka tetap tinggal satu rumah demi ingatan mereka kembali dengan cepat. Jadi untuk kesembuhan mereka berdua akhirnya setuju, walaupun tujuan mereka berdua juga tetap sama, yaitu membuat anak-anak mereka tetap bercerai. Mereka akhirnya pun pulang ke apartemen atau tempat tinggal mereka. Tapi di sini adik Nara juga ikut tinggal untuk menjaga mereka berdua agar tidak jatuh cinta lagi, dan mereka akan tetap bercerai. Saat sampai di apartemen, mereka kaget karena rumahnya yang sangat berantakan dan foto mereka berdua yang juga rusak, membuat mereka seperti yakin kalau hubungan mereka berdua memang tidak baik-baik saja. Adik Nara tidak mau untuk menjaga mereka, tapi karena dipaksa oleh ibunya, jadi mau tidak mau dia harus mau. Mereka pun langsung bersih-bersih setelah ibu Nara pulang. 왜 이러세요, 어머니? 제가 미쳤었나 봐요. Dan pada malam hari mereka makan malam bersama, dan ya, adik Nara seperti merasa terganggu gitu sama bau badan karena baunya yang tidak sedap. Sambil makan, adik Nara juga menjelaskan kalau mereka berdua akan bercerai. Pada malam hari mereka tidur terpisah, dan Jongyong yang terbangun karena ingin buang air kecil, dia langsung dijaga oleh adik Nara karena takut pergi ke kamar Nara. Keesokan harinya orang tua Nara mengadakan pesta memori, yaitu mengumpulkan semua orang terdekat mereka untuk menceritakan tentang kehidupan mereka sebelumnya supaya ingatan mereka cepat kembali. Mereka berdua bergantian mengobrol mulai dari teman, sahabat, sutradara, rekan kerja, bahkan guru, tapi tidak membantu ingatan mereka kembali satu sama lain. Jongyong yang kelelahan pun pergi ke kamar mandi, dan ada salah satu temannya yang juga ikut ke kamar mandi. Di sini juga dia menanyakan apakah dirinya kenal dekat, dan ternyata pria ini adalah pria yang membuat Jongyong pertama kali bertemu dengan Nara. Ternyata dulu pria ini bekerja di sebuah bar dan melihat ada salah satu customer, yaitu Jongyong yang memanggilnya. Karena tempatnya yang sangat ramai, dia pun salah mendengar dan mengira Jongyong yang ingin dicarikan teman wanita, dan kebetulan Nara. Nara akhirnya ditarik dan duduk bersama Jongyong, tapi karena sikap Jongyong yang sangat cupu ini, akhirnya Nara pun pergi. Jongyong yang memilih untuk pulang, tapi karyawan tadi memarahi Jongyong karena sikapnya yang aneh. Tiba-tiba Nara yang sedang duduk bersama pria lain seperti tersedak dan kesusahan nafas. Jongyong pun langsung bergegas membantu Nara, dan ternyata benar, dia tersedak oleh sebuah bola guys. Jongyong pun langsung membawa Nara ke rumah sakit, dan untungnya Jongyong melakukan hal itu dengan cepat, jadi dia bisa menyelamatkan nyawa Nara. Tapi di situ Nara malah kenalan sama dokternya. Aduh. Sampai suatu saat mereka menonton pertandingan bola nih, dan di sini Nara dan Jongyong bertemu lagi. Tapi kondisi Nara yang sedang galau
karena habis putus. Saat mereka akan pulang, Nara terjatuh karena terkesenggol. Dia juga ingin naik bis dan untungnya Jungyong pun datang dan memayungi Nara. Jungyong akhirnya memesan taksi dan pulang berdua bersama Nara. Nah, pertemuan inilah yang membuat Nara dan Jungyong bertemu dan mulai tukaran telepon. Dan ternyata yang meminta nomor teleponnya duluan adalah Nara, guys. 번호. Setelah selesai acara tadi, mereka pun pulang, tapi tidak langsung pulang ke rumah, melainkan ke tempat hipnotis untuk membantu ingatan mereka kembali. Di tempat itu Nara dan Jungyong pun sama-sama dinotis nih dan dipaksa untuk mengingat lagi masa lalunya. Tapi yang mereka ingat adalah kenangan manis yang membuat mereka jadi meminta maaf satu sama lain. Aduh, rencana orang tua mereka pun gagal, guys. Malahan mereka jadi baikan. Jungyong pergi ke tempat kerjanya agar dia bisa mulai mengingat kegiatan kesehariannya. Tapi bosnya tidak bisa melakukan apa-apa dan minta Jungyong untuk cuti dulu sampai ingatannya kembali. Begitupun dengan Nara yang juga pergi ke tempat kerjanya, tapi dia langsung ketemu dengan seorang pria yang dulu dituduh sebagai selingkuhan Nara. Temannya ini pun meminta Nara untuk mengklarifikasi kalau tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua dan hanya sebatas rekan kerja. Di apartemennya, adik Nara selalu sibuk latihan nih untuk lomba, dan Nara melirik Jungyong sambil bilang kalau Jungyong sedikit manis. Hari ke-10 sebelum perceraian mereka dan mereka masih belum ingat satu sama lain. Di pagi hari mereka sama-sama bangun tidur dan masuk ke kamar mandi yang tidak sadar kalau di kamar mandi ada orang. Nara pun langsung kaget dan keluar kamar mandi. Pada saat Nara membaca buku, kini Jungyong malah kebayang-bayang yang tadi, guys, dan ingatannya sedikit kembali. Mereka pun langsung periksakan ke dokter dan dokter bilang kalau ada suatu rangsangan yang membuat ingatan mereka kembali sedikit demi sedikit. Mereka pun senang dan mereka pun pulang untuk makan siang. Tapi entah kenapa sikap mereka mulai makin manis nih, guys, seperti mengambilkan makanan satu sama lain. Dan pada malam hari, saat mereka akan tidur, Jungyong memiliki niat untuk mengajak Nara besok ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengembalikan ingatan mereka. Keesokan harinya, karena tahu adik Nara tidak akan mengizinkannya jika mereka pergi keluar berdua, maka mereka sama-sama berbohong nih dan bilang kalau ada urusan masing-masing. Mereka pergi ke tempat menonton bola karena sepengetahuan Jungyong mereka pernah bertemu juga di sini. Jungyong yang sepertinya mulai tertarik sama Nara dan bertanya jika ingatannya mereka tidak kembali, apakah mereka ingin mulai kembali. Tapi Nara tidak menjawabnya dan mengeles dengan mengambil bola yang jatuh. Mereka lanjut makan malam, guys, di sebuah restoran, dan ya, mereka makin kesini makin akrab. Padahal ini adalah hari-hari terakhir mereka sebelum bercerai ya, guys. Sepulang dari restoran, tiba-tiba hujan turun dan Junior langsung bergegas mengambilkan payung untuk memayungi Nara supaya tidak kehujanan. Tapi saat ini membuat ingatan Nara kembali, yaitu saat pertama kali mereka bertemu dan saat Jungyong memayungi Nara. Nara langsung mencium Jungyong, tapi setelah dia sadar, dia langsung melepasnya. Nara bilang kalau sepertinya ingatan Nara juga mulai kembali. Sepulang dari restoran, tiba-tiba hujan turun. Mereka tidak langsung pulang, guys, melainkan masih pergi ke bar. Di bar itu ada teman-teman Jungyong dan Nara, walaupun Jungyong dan Nara tidak mengingat mereka. Mereka berdua pun mengobrol bersama dan sambil minum-minum gitu. Karena ada salah satu momen yang memancing mereka. Akhirnya mereka berdua mengusir semua orang di luar dan mereka pun bercocok tanam. Aduh, semua teman Jungyong dan Nara pun memilih keluar karena membiarkan mereka berdua lanjut. Pengertian, guys. 러브샷 2번씩 갔다가는 애도 낳겠다. Keesokan harinya adik Nara bilang kepada ibunya kalau Nara dan Jungyong tidak pulang semalaman. Dan baru saja diomongin, tiba-tiba Nara datang bersama teman-temannya. Begitupun dengan Jungyong juga datang bersama teman-temannya. Mereka berdua mulai ingat nih dengan teman-teman mereka dan bergurau bersama. Dan di sini Nara sepertinya juga mulai suka nih sama Jungyong. Kini mereka pun tidur bersama dan mulai menanyakan apakah mereka ingat sesuatu. Tapi tiba-tiba adik Nara datang dan melihat kakaknya lagi gituan, guys. Aduh, adik Nara langsung panik dan menelpon ibunya. Jungyong yang melihat itu pun langsung mengejar adik Nara, tapi dia terjatuh karena bola di lantai. Untungnya Jungyong tidak apa-apa, tapi sikapnya seperti aneh gitu, guys, berbicara kepada tembok. Jungyong pun langsung dibawa ke rumah sakit dan dia kaget setelah dibangunkan oleh teman-temannya dan juga adik Nara. Teman-temannya juga bilang kalau Nara sangat sedih dan selalu menangis selama Jungyong tidak sadar. Di apartemen rumahnya, ibu Nara datang dan mulai mempertanyakan soal perbuatan yang mereka lakukan. Karena tidak mau hal itu terjadi lagi, ibu Nara pun langsung membawa Nara untuk tinggal di rumahnya dan tidak tinggal bersama lagi. Nara sangat sedih harus menuruti kemauan ibunya dan ibunya bilang kalau dia melakukan ini supaya Nara tidak salah lagi. Pada malam hari saat Jungyong ingin membuang sampah, tiba-tiba ada Nara yang sudah menunggunya. Nara kini tahu kalau ternyata ingatan Jungyong sudah kembali dan terlihat kalau Jungyong membenci Nara. Padahal di sini Nara sudah mulai jatuh cinta lagi, guys, sama Jungyong.
Nara merasa seperti kecewa gitu. Keesokan harinya mereka positif cerai karena baru saja keluar dari pengadilan. Sakit hati banget gak sih jadi Nara? Di rumahnya saat pulang dari pengadilan, Jungyong melihat sebuah bola di lantai yang ternyata bola itu diletakkan oleh Nara dengan sengaja. Dan ada tulisan kalau Nara berharap ingatan mereka tidak pernah kembali, supaya mereka tetap bisa mulainya dari awal. Jungyong membaca ini pun sangat kaget guys. Di rumahnya Nara mulai bersiap karena dia akan pindah ke luar negeri. Jungyong juga sedang beres-beres nih di apartemennya karena dia sudah tidak akan bisa lagi tinggal di sana. Bahkan mantan mertuanya itu pun datang meminta Jungyong untuk segera bergegas pergi. Jungyong yang dibantu oleh teman-temannya dan pada malam hari mereka makan bersama. Teman-teman Jungyong pun menyarankan untuk Jungyong segera mengejar Nara kalau dia memang cinta. Jungyong masih berusaha mengingat masa lalunya, tapi yang dia ingat adalah bertengkar dengan Nara guys. Jungyong pun kesal dan memilih untuk langsung bergegas ke bandara sebelum dia kehilangan atau terlambat lagi menjemput Nara. Sesampai bandara dia pun langsung berlari mengejar Nara dan untungnya mereka masih sempat bertemu guys. Di sini Jungyong pun menjelaskan kepada Nara kalau dia tetap cinta kepada Nara walaupun ada banyak kenangan buruk, tapi rasa cintanya yang pastinya tetap lebih besar. Jungyong menjelaskan kepada Nara, tapi Nara menutup kupingnya dengan headset. Dan Nara bilang kalau dia tidak ingin mendengar semuanya dan harus pergi. Usaha Jungyong pun seperti sia-sia guys, sudah jauh-jauh ke bandara. Jungyong pun dan teman-temannya pun langsung pulang dengan perasaan gagal, apalagi mobil mereka diambil nih. Saat Jungyong akan melangkah keluar bandara, tiba-tiba Nara kembali dan menanyakan kepada Jungyong kenapa dia ada di sini. Dan Nara bilang kalau dia lupa melaporkan perceraian mereka, jadi perceraian mereka itu masih belum 100% sah. Dan di sini Jungyong dan Nara pun akhirnya punya kesempatan lagi nih untuk bersama. Ya, mereka akhirnya nggak jadi cerai nih. Cie. Gimana guys filmnya? Keren banget kan? Film romance yang satu kali ini berbeda sama film romance yang biasanya kan? Oke, kalau begitu sampai di sini dulu konten review film yang satu ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you!